Siji limo pitu. Podcast ternyata nih. Nah, biasanya nih kalau misalnya aku pribadi setiap hari biasanya suka nih bikin sejenis to-do list yang apa sih sebenarnya yang harus aku lakukan gitu ya di hari ini ataupun deadline apa sih yang berdekatan gitu supaya aku sendiri tuh bisa nganalisis gitu. Ya at least kita ngomong spiritual itu adalah doa gitu ya. Betul. Nah, nggak ada doanya sama aja omong kosong gitu. Buat sobat ternyata, kalau kamu ingin 2026 jadi tahun terbaikmu, jangan ubah targetnya tapi ubah mindsetnya. Hai Sobat Ternyata, kembali lagi di podcast Ternyata spesial edisi Ramadan kali ini. Sebelumnya aku mau ucapin selamat menunaikan ibadah puasa pagi para pendengar podcast Ternyata yang ada di rumah. Nah, kembali lagi dengan aku Akila Tasya dari Agroekoteknologi Angkatan 2024 dan rekan aku. Perkenalkan, aku Yurisa dari Agroekoteknologi Angkatan 2024 dan yang akan menemani teman-teman podcast ternyata pada malam hari ini. Oke, karena sesuai judul kita kali ini yaitu kisah inspiratif mahasiswa mengubah tantangan menjadi kesuksesan. Kalau kamu ingin 2026 tahun terbaikmu, mungkin episode kali inilah yang akan menjawab pada podcast ternyata kali ini. Betul banget nih Akila. Pada episode kali ini, terkhusus di Ramadan Edition, kita akan mengulik tentang peran usaha doa untuk mahasiswa berprestasi. Dan tentunya kita berdua nggak sendiri nih, kita ditemani oleh Kak Faras. Halo. Halo Kak Faras. Bagaimana nih Kak kabarnya akhir-akhir ini Kak? Alhamdulillah baik, alhamdulillah juga lancar juga semuanya. Alhamdulillah. Mungkin kita ingin mengucapkan terima kasih kepada Kakak telah membersamai kita pada malam hari ini untuk menemani pada podcast ternyata episode kali ini. Nah, aku mau tanya nih Kak Faras, untuk kesibukan Kak Faras tuh akhir-akhir ini apa sih? Iya, alhamdulillah aku barusan selesai yudisium bulan ini, bulan Februari gitu. Jadi sekarang lebih ke untuk ini aja sih mempersiapkan untuk studi lanjut gitu. Rencananya pengen studi lanjut, kan ya guys ya. Amin. Semoga selalu dilancarkan. Oke. Wah, keren sekali ya Yur, Kak Faras ini. Betul banget nih Akila. Mungkin dari Kakak, apakah selama di perkuliahan sebelum melanjutkan di S2, ada pengalaman terkait akademik Kakak di selama semester 1? Oke. Selama masa perkuliahan Iya, gitu betul ya. sekali Kak. Oke, kalau misalnya di semasa perkuliahan mungkin ini sih alhamdulillah aku juga sempat mengikuti berbagai perlombaan gitu. Jadi di bidang esai dan juga karya tulis ilmiah, terutama yang satu major dengan aku. Aku sangat tertarik di dunia perpajakan dan juga fiskal. Jadi hubungannya dengan keuangan dan juga kebijakan gitu. Terus juga sempat pernah ikut bisnis plan juga internasional gitu. Dan alhamdulillah kemarin di tahun 2025 jadi runner up 1 mahasiswa berprestasi di VUB gitu. Wah, keren sekali ya Yurisa. Benar sekali ini Akila sangat menginspiratifkan. Tapi Kak, aku nih penasaran ya Kak. Jadi kan kita ngomongin tentang mahasiswa. Terus pasti nggak lepas dari kata tugas. Ya, Terus betul. deadline. Terus kayak organisasi, lomba, dan juga target-target IPK. Nah, di sini Kakak tuh gimana sih caranya membagi waktu di tengah kesibukan menjadi mahasiswa yang aktif dan juga berprestasi tersebut? Oke, kalau cara aku membagi kesibukan lebih ke ini sih, kita harus pintar-pintar untuk ngatur yang namanya skala prioritas. Kenapa gitu? Karena kita yakin nih pasti semuanya itu penting, tapi kita tahu pasti ada sesuatu yang lebih penting untuk tetap kita kerjain gitu. Jadi dengan kita ngatur nih skala prioritas kita, oh mana nih yang agaknya lebih penting untuk kita kerjain, ya udah kita kerjain dulu gitu. Tapi bukan berarti yang lainnya nggak dikerjain gitu kan. Iya, Biasanya nih kalau misalnya aku pribadi setiap hari biasanya suka nih bikin sejenis to-do list yang apa sih sebenarnya yang harus aku lakukan gitu ya di hari ini ataupun deadline apa sih yang berdekatan gitu supaya aku sendiri tuh bisa nganalisis gitu. Bisa nganalisis kira-kira mana ya yang harus aku kerjain dulu, mana ya yang nanti bisa aku tunda kayak gitu. Jadi lebih ke ini sih, tahu skala prioritas dan mana sih yang sebaiknya untuk didahulukan terlebih dahulu gitu.
gitu. Oke, aku sangat setuju dengan Kakak, bahwasannya skala prioritas itu sangat penting. Iya, betul. Namun, jika Kakak tadi kan ada to do list ya, Kak. Hmm. Kalau Kakak miss dari salah satu to do list untuk dikerjakan hari ini, itu apa sih yang biasanya Kakak lakukan? Oke, kalau aku biasanya nih, to do list itu kan sebagai kompasnya aja gitu ya. Kayak, oke, aku tahu aku ada tugas ini. Oke, kita catat dulu aja. Kita catat dulu aja. Perkara nanti itu belum selesai semuanya, nanti coba nanti kita rekap lagi di selanjutnya. Kalau aku kayak gitu. Jadi, at least semua yang ingin aku kerjakan itu sudah aku tuliskan dulu gitu. Jadi, seenggaknya aku tahu punya gambaran bahwa ini loh yang akan aku kerjakan gitu. Ternyata kalau misalnya nggak sesuai dan wah ternyata nggak cukup nih waktunya gitu. Ya nggak apa-apa, nanti berarti di esok harinya, oh berarti yang kurang ini. Bisa nih untuk kita lanjutkan lagi di esok hari. Nah kalau aku kayak gitu sih biasanya. Oh, betul. Berarti kita kayak mencatat dulu baru Iya, nanti. kalau aku soalnya suka banget nulis. Oh iya, To-do siap, list. Kak. To-do list Keren gitu. sekali, Kak. Nah, jadi kita langsung aja masuk ke pertanyaan intinya ya, Kak. Oh, Laras boleh, ya. boleh. Jadi aku langsung mau bertanya nih, Kak. Menurut Kakak, kenapa sih keseimbangan antara usaha, ambisi, dan juga nilai spiritual itu penting banget buat mahasiswa? Oke, kalau dari aku ketiganya itu penting banget karena dia itu saling melengkapi satu sama lain gitu ya. Kalau kita punya ambisi tapi kita nggak ada usaha, nol dong. Kalau kita punya ambisi, usaha tapi kita nggak ada doanya gitu ya. At least kita ngomong spiritual itu adalah doa gitu ya. Ya, betul. Nah, nggak ada doanya sama aja omong kosong gitu. Karena apa yang kita lakuin sekarang itu bisa jadi ini juga ada takdir Tuhan di situ gitu. Nah, maka dari itu kalau misalnya aku menyimpulkan ketiga ini saling berkaitan satu sama lain. Kalau misalnya satu aja ada yang miss, bisa jadi segalanya tuh bakal nggak sesuai rencana gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman nih udah punya ambisi gitu, ambisi itu harus dilakukan dengan usaha. Tapi usaha aja nggak cukup, perlu peran Tuhan di situ, perlu doa di situ. Nah, maka dari itu kalau aku menganggapnya tiga hal ini adalah yang saling berkaitan satu sama lain, dan saling berkesinambungan yang pada akhirnya bisa mencapai pada tujuan yang kita inginkan. Bener Gitu. banget sih ya, Yur ya. Kayak balance gitu loh. Iya, betul. Namun, jika dari ketiga keseimbangan itu, usaha, ambisi, maupun spiritualnya tidak jalan bersamaan gitu, Kak. Menurut Kakak, apa sih yang akan terjadi pada mahasiswa ini gitu? Kalau menurut aku bakal ada sesuatu yang kayaknya ganjel gitu di hati. Kalau aku sendiri gitu ya. Maksudnya ya itu tadi. Misal nih kita punya ambisi. Udah ambisi tapi kita nggak ngelakuin usaha sama sekali. Terus ya buat apa gitu kita punya ambisi kalau kita aja nggak mau ngejalanin itu gitu ya. Nah sama nih kita punya usaha gitu ya. Kita punya usaha tapi kita nggak melibatkan Tuhan di situ. Kita nggak ngelibatkan pemilik alam semesta di situ ketika kita ngejalanin itu apa nggak sombong diri ini gitu. Aku kadang mikir gitu, maksudnya kayak apa yang kita lakuin sekarang, apa yang kita sedang usahakan sekarang itu bukan benar-benar punya kita, tapi yang punya kita gitu. Iya. Nah, jadi ketika ada satu yang aku rasa itu kayaknya belum bisa balance untuk satu sama lain, itu bakal pasti ada yang kurang gitu. Nah, makanya harus ketiganya ini menjadi sesuatu yang penting untuk saling diseimbangkan. Oh ya, Kak, menurut aku nge-highlight tentang ambisi ya, Kak. Yes. Kadang kita sebagai mahasiswa itu kita udah punya ambisi, tapi kita tuh malas karena kita tuh ada entah bertabrakan dengan waktu lain, organisasi. Jadi menurut Kakak, konsistensi itu penting nggak sih? Dan gimana caranya kita itu membangun konsistensi agar kita itu terus konsisten dengan goals yang akan kita impikan nantinya? Oke, nah sebelum kita masuk konsisten, kita Iya. harus mempertanyakan dulu, apakah itu benar-benar menjadi sebuah ambisi? Gitu. Maksudnya gini, kalau misalnya kita menganggap itu sebuah ambisi, harusnya kita melakukan action dong. Ya nggak? Iya, betul. Kalau misalnya kayak kita punya ambisi gitu ya, tapi kita ngelakuin yang lain, berarti ambisi itu nggak sepenting itu untuk dilakuin. Betul. Nah, aku mikirnya kayak gitu. Nah, jadi di situ kita harus mempertanyakan sebenarnya sebesar apa sih ambisi kita terhadap sesuatu. Karena ketika itu sudah menjadi sebuah ambisi, maka mau nggak mau dari dalam alam bawah sadar kita pun akan berusaha untuk melakukan itu gitu. Nah, kalau misalnya kita aja, oh kayaknya aku pengen ini, tapi aku mau ngelakuin yang lain, berarti nggak sebesar itu ambisinya gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya pertanyaan mengenai konsistensi ya. Cara gimana kita bisa konsisten, kalau dari aku pribadi itu lebih ke kita lihat dulu sih sebenarnya ambisi kita itu di bidang apa gitu.
Dan kita harus lihat juga kira-kira konsistennya itu akan mengarah kemana sih sebenarnya. Kalau misalnya nih kita udah let's say kita mau ikut lomba gitu ya. Misal kita mau ikut lomba. Cara konsisten adalah ya itu tadi, kita harus berani untuk gagal gitu. Konsisten itu berarti bisa dikatakan gimana ya caranya untuk kita tetap mau nyoba walaupun kita belum tentu sempurna di situ. Ya contohnya dengan ikut lomba gitu misalnya. Kalau misalnya ambisi kita adalah untuk bisa menang gitu, cara untuk kita bisa menang bisa jadi nggak semulus itu gitu Iya, kan. betul Nah, sekali, maka Kak. dari itu cara konsistennya adalah ya udah terus coba aja. Kalau misalnya itu benar-benar menjadi ambisi kita, maka kita nggak akan pernah berhenti nyoba untuk ikut lomba sampai nanti di tahap aku bisa menang. Betul. Gitu. Karena kadang biasanya kalau kita udah kalah tuh males kan, Kak? Iya, Terus iya, habis iya, itu betul, betul, betul. kita coba lagi tapi ada di suatu titik tapi kita membuahkan hasil Iya, tersebut, ya iya, kan? betul. Nah, ini sih sama satu lagi. Kalau misalnya kita kok nggak nyampe-nyampe ya ke ambisi itu, berarti ada sesuatu hal yang perlu untuk kita evaluasi Betul, gitu. evaluasi. Jadi selain kita punya ambisi, kita juga harus punya konsistensi yang tadi dan juga harus bisa nih mengevaluasi kira-kira kenapa ya kok aku nggak nyampe-nyampe ya? Betul. Kenapa ya kok kayaknya susah banget ya sampai ke situ? Nah, berarti ada sesuatu nih yang perlu untuk kita evaluasi, entah cara kita untuk mendapatkannya atau effort kita kurang kah? Atau kita gimana ya caranya untuk bisa ke sana? Kira-kira apa yang salah ya gitu. Baik, berarti izin menyimpulkan ya Kak, berarti Hmm. menurut Kakak konsistensi itu lebih ke bagaimana kita mau berusaha dan menjalaninya. Dari Iya. meng-highlight dari yang tadi Kakak kan juga ikut lomba seperti itu, apakah Kakak juga menerapkan konsistensi itu dalam hidup Kakak? Iya, aku berusaha ya, walaupun nggak sempurna ya, tapi aku berusaha untuk mencoba untuk menerapkan konsistensi. Maksudnya tuh lebih ke ya itu tadi ya, itu menyambung pada apa yang aku inginkan juga. Kalau misalnya kita ingin sesuatu, pasti di situ kita harus melakukan sesuatu dengan cara ya itu tadi konsisten. Kalau kita mau sampai di suatu tempat, berarti kan kita harus melakukan sesuatu untuk ya ke tempat tersebut. Salah satu caranya dengan konsisten gitu. Iya. Nah, jadi kayak menurut aku sendiri konsisten ini menjadi sesuatu hal yang cukup penting untuk semua tujuan ya, baik secara akademik ataupun dalam spiritual juga dan lain sebagainya. Karena itu tadi ketiganya ini bisa dilakukan bersamaan kalau kita konsisten untuk menyeimbangkan ketiganya juga. Oke. Jadi gitu ya, Kak. Terus Kakak kan Mawapres juga ya di VIA. Terus pastinya juga sering ikut lomba. Oke. Pasti ada fase lelah karena terus habis itu lomba gagal. Iya. Itu Kakak tuh gimana sih cara bikin buat hal tersebut itu semangat lagi? Aku bisa gitu, Kak. Oke, kalau aku kalau misalnya gagal yang pertama, tadi kan udah sempet ya kita ngomong masalah evaluasi gitu. Betul. Nah, biasanya kalau misalnya aku sama timku gagal, kita coba lihat apa sih yang bikin kita gagal gitu. Oh, kayaknya dari analisisnya kita belum dalam. Oh, dari sisi inovasinya itu belum bisa menyeluruh misalnya kayak gitu ya. Oh, berarti salahnya di situ. Oke, next lomba kita coba perbaiki lagi gitu. Nah, kalau aku caranya gitu. Nah, terus yang kedua, yaitu tadi, dengan aku mengingat bahwa aku punya ambisi untuk bisa menang suatu saat, yaitu yang bikin, yaudah coba lagi aja, sampai nantinya kita sampai di situ, gitu. Jadi kayak, ya udah kalau misalnya sedih, itu pasti ya gimana ya, apalagi kalau misalnya pertama-tama gitu ya, misal masih maba atau masih newbie gitu ya, baru sekali nyoba lomba, terus pada akhirnya kayak, Kak, kok nggak kena ya, biasanya gitu. Nah, itu terutama untuk maba biasanya emang harus banget punya semangat dan ambisi itu gitu. Supaya ya itu tadi nggak stuck di situ yang pada akhirnya udahlah aku nggak menang, udahlah nggak usah gitu. Ya harusnya kalau kamu punya tujuan untuk menang ya kamu harus bisa untuk berusaha lagi sampai kamu menang gitu. Nah, dari cerita Kakak tadi terkait jika gagal ataupun tidak sampai ke tujuan, bagaimana sih Kak peran dari doa maupun mental spiritual Kakak untuk tetap melaju maupun bertahan untuk mencapai tujuan yang sebenarnya gitu Kak? Oke, mental spiritual. Kira-kira apa yang diperlukan gitu kah? Ya. Oke, kalau misalnya aku ya itu tadi. Kalau misalnya aku tiap lomba biasanya kayak ya Allah, tolong ya. Sama banget. Maksudnya tuh kayak ya udah dipasrahin sama yang di atas. Kalau aku gitu. Maksudnya kayak ya Allah, aku udah berusaha nih, Yang aku udah terbaik, ya. iya, apalagi kalau misal lombanya agak susah terus lawannya susah-susah gitu ya.
ya Allah ini aku sama timku udah berusaha dengan baik, aku udah melakukan segala cara, ya effortnya begini begini begini. Ya Allah tolong tunjukkanlah kuasamu. Nah kayak gitu. Biasanya lebih ke yakin gitu. Maksudnya kayak yakin bahwa kita punya Tuhan gitu. Kita punya kalau misalnya kita Muslim ya kita punya Allah gitu ya untuk ya itu tadi yang membersamai kita di setiap perjalanan kita gitu. Jadi menurut aku kayak ya nggak apa-apa, jangan takut untuk nyoba sesuatu hal yang baru karena kita di dunia ini nggak pernah sendirian karena kita punya Tuhan yang selalu membersamai. Masya Gitu. Allah. Betul banget, Kak. Iya gitu. Iya. Terus nih Kak, kan di era digital sekarang kan ya kita tuh sering lihat kayak LinkedIn, terus habis itu Hmm, Instagramnya profil-profil orang itu kayak punya cakep-cakep pencapaian, ya. iya kan, yang banyak, prestasinya banyak. Kadang tuh kayak kita tuh bikin ngerasa minder. Terus habis Ya. itu gimana sih cara agar kita itu nggak minder dengan pencapaian orang lain dan juga kita itu harus bisa kayak, wah aku bisa nih kayak dia, Hmm. masa dia bisa aku nggak bisa, gimana sih Kakak kalau misalnya ada hal tersebut Ya, ya. dialami? Oke, kalau misalnya dari aku sendiri, Ya, satu hal yang perlu kita tahu itu adalah kita harus percaya sama diri sendiri. Dalam artian kayak ketika kita udah punya kepercayaan sama diri kita sendiri, mau orang lain ngomong apa, mau orang lain ngelakuin apa, atau orang lain punya pencapaian setinggi apapun, kalau kita ngerasa kayak aku udah safety untuk diriku sendiri, itu semua nggak akan pernah ngaruh ke diri kita sendiri gitu. Kalau misalnya pasti pasti kalau misalnya ngerasa kayak apa ya, kok aku ketinggalan itu ya, ada pasti ada rasa pasti seperti ada, itu pasti betul. ada gitu. Tapi kita harus lihat juga, oh oke, nggak apa-apa loh mereka udah sampai sini. Toh aku juga punya jalanku di sini, Iya, gitu. Kalau misalnya aku dengan cara seperti itu, jadi kayak kita nggak sedang berlomba sama siapapun loh. Kita nggak sedang punya finish yang sama. iya, Kita iya. punya finish yang berbeda dan bisa jadi tujuan aku sama kamu beda. Berarti kan kayak nggak bisa disamakan untuk pencapaianmu dan pencapaianku, gitu. Jadi lebih ke gimana caranya kita menenangkan diri sendiri ya, Iya. kalau bisa dikatakan gitu Iya, ya. betul-betul. Karena kalau misalnya kita aja udah overthinking sama apa yang terjadi dengan orang lain dan sebagainya, itu rasanya bakal kayak gimana ya? Kita aja Beneran nggak, gitu. iya, kita aja nggak percaya sama diri kita sendiri. Terus siapa yang mau percaya sama diri sendiri gitu kan? Jadi ya itu tadi lebih ke gimana caranya kita nge-manage diri sendiri terhadap filter apapun itu. Kita harus yakin bahwa itu tadi kita punya kita sendiri yang bisa mengusahakan, kita punya kita dan kita nggak sedang berlomba dengan siapapun, jadi nikmatin aja prosesnya, jangan buru-buru, semuanya pasti bakal sampai sesuai dengan ya itu tadi tujuan kita masing-masing karena setiap orang punya tujuannya masing-masing dan nggak bisa disamakan. Iya, oke Kak, baik. Terkait tadi, pasti kita sebagai manusia mempunyai target dunia, ingin Yes. berlomba-lomba maupun mencapai Betul. target terbaik gitu kan Kak. Nah, aku boleh nanya nggak sih Kak, gimana sih cara Kakak, apakah ada tips and trick dari Kakak, caranya menyeimbangkan antara target dunia dan juga target untuk Apa akhirat gitu. iya, untuk keseimbangannya gitu Kak. Oke, oke. Jadi ceramah gini ya. Karena Dunia dan spesial akhirat gitu ya. edisi Oke, oke, Ramadan, oke. iya. Oke, cara Betul-betul. menyeimbangkan. Ini agak ke agama nggak apa-apa ini. Nggak apa-apa. Oke, Karena benar. spesial Ramadan. Oke, oke, oke. Oke, kalau aku cara menyeimbangkannya lebih ke ya itu tadi, karena dua hal ini nggak bisa berjalan sendiri. Jadi kan kita tahu konsepnya ya. Betul. Kita tahu konsepnya bahwa dunia nggak akan pernah jalan kalau kita nggak punya spiritualitas yang baik. Dan kalau misalnya kita beribadah aja tapi kita nggak berusaha di dunia, ya sama aja kita nggak akan pernah dapat apa-apa di dunia gitu kan ya. Jadi keduanya ini harus kita usahakan sama-sama. Harus kita usahakan gimana caranya keduanya ini bisa menjadi sesuatu yang seimbang gitu. Nah, kalau misalnya caraku pribadi itu adalah dengan ya kayak memaksimalkan aja kira-kira nih kalau misalnya nih sekarang aku lagi berusaha untuk duniaku ya udah aku maksimalkan untuk duniaku gitu ya. Tapi akan ada masanya ketika nanti misal ketika waktu sholat atau ketika Ramadan ini kan banyak banget ya berkahnya ya bagi kita semua orang muslim gitu. Ya berarti ada nih yang bisa kita manfaatkan lebih. Oh, berarti nanti tilawahnya dimaksimalkan atau nanti ngajinya atau apapun itu yang bisa dimaksimalkan. Jadi lebih ke gimana caranya kita berusaha on the track walaupun sesibuk apapun gitu. Jadi kalau misalnya orang-orang kan kadang kayak pribadi misalnya sibuk banget gitu. Kira-kira nutut nggak ya sholat?
ya sempatkan Iya, sholat iya, gitu, betul. walaupun Agak walaupun terlambat. Yang penting sholat. sempatkan sholat gitu, Sholat. sempitkan sholat gitu. Jadi lebih ke gimana ceritanya kita ya itu tadi menyeimbangkan keduanya dengan tetap mengusahakan keduanya dengan yang terbaik. Gitu. Oke Kak, jadi sebelum kita benar-benar menutup episode kali ini, mungkin ada pesan khusus dari Kak Faras untuk sobat ternyata yang ada di rumah, yang sedang berjuang dalam diam dan merasa tertinggal atau sedang lelah menjalani perkuliahan. Oke, halo teman-teman, lagi capek kah sekarang? Oke, buat teman-teman semuanya, semangat ya. Maksudnya kata semangat aja sebenarnya itu nggak mempan sebenarnya. Cuma kalau dari aku nggak apa-apa kok, teman-teman ini semuanya sedang ada di jalannya masing-masing. Teman-teman sedang melalui prosesnya masing-masing. Dan setiap dari kita itu sedang menuju pada takdir terbaik kita masing-masing. Jadi apapun yang ada di depan sana, ya udah dijalani dulu aja, dinikmati semua prosesnya. Dalam artian kayak walaupun teman-teman lagi susah, lagi sedih, lagi apapun itu, semua itu pasti berlalu. Nggak ada badai yang nggak akan berlalu, semua badai pasti berlalu. Kalau orang bilang berlalu lalang ya, tapi sebenarnya itu pasti berlalu karena setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan dan itu pasti gitu. Jadi kayak kita nggak akan pernah benar-benar ada di kesulitan terus dan semua itu pasti akan cepat berlalu gitu. Jadi buat teman-teman semuanya tetap semangat, apapun yang teman-teman impikan, apapun yang teman-teman cita-citakan semuanya selama teman-teman niat di situ, ada usaha, ada ambisi, dan juga ada doa, ya tadi yang udah kita bahas semuanya ya. Iya. Ketiga hal ini kalau misalnya teman-teman bisa terapkan, insya Allah bakal dimudahkan semuanya gitu. Jadi tetap semangat semuanya ya. Amin, Masya Allah. Wah, terima kasih banyak nih Kak Faras atas cerita dan insight yang luar biasa pada malam hari ini. Dari obrolan kita jadi sadar bahwa mahasiswa itu bukan hanya soal sibuk sana sini dalam berambisi, tetapi juga tentang bagaimana kita mampu menjaga keseimbangan antara usaha, doa, dan juga kekuatan mental spiritual. Semuanya terasa lebih dalam ya, apalagi di momen Ramadan seperti ini ya Yur. Iya, betul sekali Akila. Nah, buat sobat ternyata yang mungkin sedang lelah, terus merasa tertinggal atau sedang berjuang, semoga Ramadan ini menjadi titik refleksi pada kalian, titik untuk memperbaiki niat, untuk menata ulang langkah yang lebih baik, dan titik untuk kembali kepercaya pada setiap proses dan juga yang ada maknanya. Baik, mungkin kami sampaikan terima kasih Iya. kepada Kak Farah Sama-sama guys. atas insight dan juga kesan motivasi untuk teman-teman ternyata pada malam hari ini. Oke. Betul banget, semoga episode kali ini tuh menjadi reminder bahwa prestasi itu bukan hanya tentang seberapa tinggi dan jauh untuk kita melangkah, tetapi seberapa kuat fondasi usaha dan juga mental spiritual kita. Oke, mungkin yang terakhir buat sobat ternyata, kalau kamu ingin 2026 jadi tahun terbaikmu, jangan ubah targetnya tapi ubah mindsetnya. Oke, aku Akila dan rekan aku Aku Yurisa. pamit undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan podcast ternyata spesial Ramadan Edition dan jangan lupa subscribe, share, like, dan juga komen. Nantikan episode berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa di episode seru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.